Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan pesat, mendorong pemanfaatannya dalam berbagai bidang untuk berkembang. Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan perubahan cara kerja yang memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga menjadi cepat dan mudah pula. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang ditetapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Selain faktor teknologi, informasi sumber daya manusia juga merupakan faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik organisasi pemerintahan kepada masyarakat. Kualitas sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan salah satunya dapat dilihat pada kinerja yang diberikan kepada organisasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Upaya penerapan good governance yang dicanangkan sejak tahun 2003 oleh pemerintah Republik Indonesia menerapkan program e-government sebagai penunjang kinerja para pegawai sebagai solusi dari segala permasalahan kinerja pada saat itu. Menurut Helmianti tahun 2017 mengungkapkan e-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, maupun administrasi publik guna meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. E-government sendiri memiliki skenario besar dalam penciptaan good government di pemerintahan Indonesia. Produk dari rencana besar tersebut antara lain penerapan e-budgeting, e-performance, e-processing, e-project, dan lain sebagainya. Program e-government adalah pusat untuk mengkontrol kinerja pegawai. Begitu juga di Dinas Perhubungan Surabaya sejak tahun 2014 sudah menerapkan e-performance dalam penilaian kinerja. Sebelumnya, sasaran kinerja pegawai ini merupakan rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai negeri. Sasaran kinerja dapat membuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu. Penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur berdasarkan peraturan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2011. Dasar hukum sasaran kerja pegawai adalah Perkara BKN Nomor 01 Tahun 2013 dan PP Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian kinerja pegawai merupakan salah satu hal penting untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai serta kedisiplinan pegawai dalam bekerja. Berdasarkan pembinaan PNS Undang-Undang 43 tahun 99 sebagai perubahan dari UU Nomor 8 tahun 1974 berdasarkan perpaduan sistem karir dan sistem prestasi kerja dengan titik berat sistem prestasi kerja. Pembinaan PNS dalam pangkat dan jabatan didasarkan pada capaian prestasi kerja yang ditunaikan dalam daftar penilaian pelaksana kerja atau DP3. Tujuan dari praktik magang sendiri untuk mengetahui prosedur penilaian pegawai melalui e-performance dalam memberikan pelayanan publik di Surabaya pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pada bab 2 menggunakan teori kebijakan publik, di mana kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konsekuen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibutuhkan oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian kebijakan publik sebagai hipotesis mengenai sebab dan akibat. Dan kebijakan publik dirumuskan selalu berdasar pada asumsi-asumsi perilaku. Selain itu juga ini ada implementasi kebijakan publik, proses implementasi kebijakan publik, serta model-model implementasi kebijakan publik seperti ada implementasi sistem rasional top-down, implementasi kebijakan bottom-up. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, menurut Edward, ada communication, resource, disposition, attitude, bureaucratic structure. Di sini juga menggunakan teori penilaian pelaksanaan pekerjaan, standar penilaian pekerjaan, dan manfaat dari penilaian pekerjaan. Lalu ada SKP, sasaran kinerja yang selanjutnya disingkat SKP,
Yang sudah dijelaskan menurut ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil. SKP ini merupakan metode baru dalam melihat kinerja PNS yang sebenarnya dikenal dengan DP3, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1979. Ada manajemen kinerja, e-government, dan e-performance yang merupakan sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir kerja pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pemberian uang kinerja pada belanja langsung kepada pegawai negeri sipil daerah atau PNSD di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Penerapan e-performance di seluruh dinas-dinas yang berada dalam naungan pemerintah Kota Surabaya mempunyai beberapa tujuan. Dalam seminar e-performance pemerintah Kota Surabaya 2010 dijelaskan tujuan dari penerapan e-performance. Yang pertama, sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Surabaya dalam membentuk budaya kerja birokrasi profesional dan berintegritas yang secara terpadu dibangun melalui pengembangan sistem kerja terpadu. Yang kedua, sebagai metode evaluasi terhadap kontrak kinerja yang diselenggarakan setiap awal tahun sebagai bentuk komitmen konsistensi institusi maupun individu dalam pengelolaan APBD, serta sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi rutin sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tahun berikutnya. Di sini juga ada kinerja, yang merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan, serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Sini ada gambaran umum objek, yaitu profil dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sejarahnya, sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, sektor transportasi khususnya lalu lintas jalan ditangani oleh Departemen Wegverken and Waterstaat sebagai aturan hukum dan pelaksanaannya tercantum 86 tahun 1933. Pada tahun 1942 sampai 1945, departemen yang mengatur lalu lintas tidak berfungsi secara maksimal karena adanya perang kemerdekaan, dan pada tahun 1950 lembaga tersebut diaktifkan kembali dan berada pada Departemen Lalu Lintas dan Pengawasan Negara pada tahun 1957. Lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Atas dasar tersebut terbentuklah Jawatan Lalu Lintas Jalan atau LLD yang dilaksanakan di 10 provinsi Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1998, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 yang mengatur tentang penyerahan sebagian urusan tugas bidang lalu lintas kepada daerah tingkat 1. Ini ada visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang memiliki visi mewujudkan transportasi kota berkualitas dan berkelanjutan yang diselenggarakan secara handal, artinya mempunyai responsif, akuntabilitas, aksesibilitas yang tinggi. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas yang dapat menghemat waktu dan biaya serta tepat guna. Yang ketiga, terjangkau, yaitu dapat melayani semua wilayah dengan tarif yang ekonomis, mengutamakan keselamatan pengguna jasa transportasi dan menekan tingkat kecelakaan seminimal mungkin. Yang kelima, mutu kualitas layanan, ekonomis, dan kualitas lingkungan. Dan memiliki misi meningkatkan kelancaran lalu lintas jalan, mengatur dan menyediakan perlengkapan jalan, melakukan pengawasan dan penertiban pelanggaran lalu lintas, dan menerapkan manajemen lalu lintas berbasis informasi teknologi, dan terakhir meningkatkan pelayanan angkutan. Di sini dijelaskan juga tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Lokasi kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya berada di Jalan Duku Menanggal nomor 1 Surabaya. Dan ini komposisi pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada tabel.
Dan berikut saya paparkan hasil dari praktek magang saya. Praktek magang yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020 di Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Di sini ditempatkan pada pegawai sekretariatan untuk membantu kegiatan administrasi pegawai dan pembuatan surat-surat dinas dan pengarsipan file-file pegawai. Bertepatan dengan periode saya melaksanakan praktik magang diperbantukan dalam kebijakan publik, spesifikasi administrasi, surat dinas, surat izin pegawai, dan pengisian penilaian kegiatan melalui e-performance melalui sistem di pemerintah Kota Surabaya yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tujuan dilaksanakan sistem e-performance adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai, khususnya PNS, dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Penilaian SKP dilaksanakan tiap 3 bulan sekali. Setelah itu, antara teman pegawai juga memberikan penilaian terhadap pegawai lainnya. Pengisian penilaian SKP berfokus pada pelayanan masyarakat yang setiap bulan dilakukan evaluasi. Seperti apa penyebab keterlambatan, apa masalahnya. Di akhir tahun nanti akan ada verifikasi general melalui e-performance, yakni kinerja masing-masing dinas, membandingkan kinerja masing-masing antara planning dan realisasi sehingga mengetahui performanya. PNS juga wajib mengisi dengan password masing-masing setiap hari. Setiap kegiatan yang dilakukan pegawai disertai bukti dokumentasi. Hal ini juga terkait dengan pemberian insentif, tunjangan pegawai pemerintah atau TPP, dan uang kinerja. Kalau tidak diisi, maka pegawai tersebut tidak mendapatkan uang kerja dan uang makan. Beban masing-masing sudah ada rumusnya. Dinas satu dengan lain juga berbeda. Salah satu indikator adanya keefektifan kerja sebuah dinas dapat dilihat dari Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai setiap harinya didokumentasikan dan diisi ke dalam platform SKP yang tersedia, yakni di www.sasarankinerjapegawai.dishub.go.id. Selain itu, pengisian absensi melalui laman web T-Kocak Dishub Kota Surabaya juga mempengaruhi dalam lembar penilaian yang dimasukkan pada pengisian penilaian SKP. Selain itu, pengisian penilaian SKP, tes perilaku, dan absensi T-Kocak Dishub Kota Surabaya untuk memantau kedisiplinan kehadiran pegawai karena juga mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Jam kerja lembur yang sesuai tidak melebihi batas yang ditentukan pun juga menjadi penilaian. Absensi yang masuk berpengaruh pada TPP, pendapatan di luar gaji, pokok pegawai, dan untuk skor kehadiran absen mempengaruhi penerimaan uang lembur PNS. Penilaian SKP PNS meliputi sasaran kerja pegawai atau penilaian PNS pada tahun bersangkutan. Saya magang yakni 2 Januari 2 Januari sampai 31 Desember 2019 itu direkap. Pada awal tahun periode 2020, tes perilaku yang dilakukan oleh PNS dinilai dari 5 teman dan atasan langsung per triwulan dalam bentuk isian kerja. Setelah penilaian tersebut, lalu akan diinput ke dalam e-performance PNS sebagai nilai kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Setiap dokumen-dokumen PNS akan diarsipkan tiap minggunya seperti surat cuti, SPT baik dalam kota maupun luar kota oleh PNS, SPT lembur, serta surat pensiun dan kematian karena berpengaruh pada penerimaan gaji kepada PNS yang bersangkutan. Sebelum diarsipkan, penulis juga membantu dalam bidang pengkoreksian ulang STTP apabila ada berkas yang belum termasuk ke dalam penilaian. Karena hal ini juga bersangkutan dengan kenaikan pangkat pada pegawai negeri di lingkungan Dishub Kota Surabaya. Penilaian prestasi kerja PNS sendiri dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara PNS dengan pejabat penilai. Berdasarkan pasal 4 PP nomor 46 tahun 2011, penilaian prestasi kerja PNS dibagi dalam 2 unsur, yaitu SKP sendiri dan perilaku kinerja. Jadi bagaimana kedisiplinan pegawai di dalam suatu organisasi atau instansi itu dinilai setiap harinya dan diakumulatif selama 3 bulan gitu Pak di Dishub. Penyusunan SKP diwajibkan bagi seluruh PNS atau ASN yang dibuat setiap awal tahun anggaran per 2 Januari jika di Dishub yang di dalamnya memuat kegiatan, tugas dan jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. SKP tersebut harus disetujui
dan ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja penilaian sasaran kerja pegawai dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran 31 Desember dengan membandingkan capaian dan target yang telah diperjanjikan di awal tahun atau kontrak kerja dan dalam ditambahkan dengan tugas-tugas tambahan lainnya. Penilaian akhir dari prestasi kerja adalah dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. Bobot nilai dan masing-masing adalah 60% bagi unsur SKP dan 40% bagi unsur perilaku kerja. Nilai-nilai terdapat pada penilaian SKP ada penilaiannya 91% ke atas sangat baik, 76-90% baik, 61% sampai 75% cukup baik, cukup, 51% sampai 60% kurang, dan 50% ke bawah buruk. Di Dinas Perhubungan Kota Surabaya memulai penerapan e-performance sejak tahun 2014 dari yang sebelumnya penilaian manual yaitu DP3 PNS. Berikut penyusunan SKP itu secara umum diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan kualitas SDM PNS. Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang telah diterapkan dalam Renstra dan Renja organisasi. Penilaian prestasi kerja PNS secara sistematik menggabungkan antara unsur penilaian sasaran kerja pegawai dengan unsur penilai perilaku kerja, penilaian perilaku kerja. SKP memuat kegiatan tugas jabatan yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Ini juga penyusunannya berdasarkan eselon-eselon. Untuk jabatan fungsional umum, penyusunan SKP disesuaikan dengan nama dan jabat sangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan dengan mengacu pada SKP atasan langsung. Sedangkan bagi JFT, penyusunan SKP mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan angka kreditnya, sesuai dengan jabatan masing-masing. Unsur-unsur SKP yang dibentuk ada kegiatan tugas jabatan, angka kredit, target, dan waktu. Mic-nya mati lagi. Oke. Yes, deh. Mohon maaf, Pak. Iya, baik, saya lanjutkan ya, Pak. Ya. Baik, lanjut ke pembahasan. Berdasarkan dari hasil yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilakukan pembahasan secara teoritis untuk memberikan analisa ke depan yang keadaan yang ada di lapangan dengan turut menjadi bagian dari proses prosedur penyusunan sasaran kinerja pegawai yang berada di Dinas Perhubungan Kota Surabaya tiap minggu untuk diakumulasi pada tiap bulannya, karena setelah pegawai selesai penyusunan SKP akan diberikan kepada pejabat penilai. Maka dari pemaparan di atas, penulis dapat memberikan gambaran kondisi dengan ditunjang informasi-informasi yang dapat dari pengamatan lapangan dan narasumber daripada penulis yang berkepentingan terhadap proses prosedural tersebut. Penulis dapat menggali informasi data dan mengetahui fakta yang kemudian dapat dikorelasikan dengan teori yang relevan. Inovasi yang dibentuk dari adanya reformasi birokrasi selain mengubah pada sistem pelayanan publik untuk menuju good governance, melainkan juga memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta memandang SDM sangat berperan penting dalam terwujudnya good governance. Penilaian pegawai PNS yang sebelumnya manual dan menggunakan DP3 kini berinovasi menjadi SKP, yakni sasaran kinerja pegawai, di mana
Penilaian berdasarkan kinerja, jam kerja, absensi, dan kedisiplinan pegawai. Yang menilai juga teman satu tim kerja, atasan bagian, sampai pejabat tertinggi di instansi tersebut yang menjadi pejabat penilai. Pengisian aktivitas SKP atas persetujuan di atas langsung subbidang untuk approval. Sebelum pengiriman, tiap-tiap instansi merekap dan mengarsip tersebut untuk kepentingan lainnya seperti nanti saat akan ada kenaikan jabatan maupun pangkat, kenaikan golongan, pindah tugas. SKP merupakan penilaian yang diberikan kepada PNS nantinya juga akan mempengaruhi TPP di luar gaji pokok. Lembur berlebihan juga dapat mengurangi persentase penilaian. Kebutuhan data dan informasi untuk aplikasi sistem informasi SKP, kenaikan pangkat pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya berbasis web, terdiri dari data pegawai dan golongan pegawai, data jabatan pegawai, data tugas atau kegiatan pegawai, data kriteria atau target, data realisasi, data penilaian. Dari data-data tersebut dihasilkan informasi data pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya, informasi tugas atau kegiatan pegawai dan informasi kinerja pegawai dan berlaku kerja pegawai. Pada pembahasan ini, konsep penilaian pegawai melalui SKP termasuk dalam e-government to employ G2E yang bertujuan untuk meningkatkan kerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah yang bekerja di berbagai institusi. Bentuk dari hubungan G2E dapat berupa aplikasi kepegawaian, sistem peningkatan kompetensi, ataupun sistem pengelolaan gaji dan kesejahteraan pegawai. Penerapan G2E antara lain basis data penilaian terpadu yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah secara bersama-sama, meliputi bidang atau bagian internal Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Penilaian ini mempengaruhi pula bagaimana PNS bekerja serta tunjangan yang didapatkan karena setiap nilai berhubungan dengan jumlah yang dirupiahkan nanti. Begitu juga jam lembur yang dilakukan PNS di Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus sesuai, tidak kurang dan tidak boleh lebih dalam arti jam lembur yang telah disepakati. Pada saat pengisian SKP, di sini saya juga mendata absensi dan selalu meng-cross-check absensi pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya, apakah ada yang kurang maupun berlebih untuk mengetahui jam-jam lama kerja serta kehadiran pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui absensi T-Kocak Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Selain itu, izin-izin pegawai untuk tidak hadir karena acara keluarga ataupun kepentingan pribadi, sakit, namun pada saat itu melakukan magang subbidang kepegawaian menyarankan untuk cuti kerja. Cuti pegawai ada beberapa kategori: cuti tahunan, cuti haji, dan cuti sakit. Karena cuti pegawai hanya mempengaruhi kecil pada penilaian. Pada subbagian umum dan kepegawaian terdapat admin yang membantu merekap pengisian penilaian kerja pegawai yang nantinya setelah lembar di-print dan lalu didistribusikan ke bidang-bidang lainnya untuk tanda tangan masing-masing pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Surabaya. Setelah tanda tangan dari masing-masing pegawai yang bersangkutan, selanjutnya tanda tangan kepala bagian dari masing-masing bidang, untuk selanjutnya tanda tangan kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tiap-tiap kegiatan maupun izin cuti dilakukan secara online dan terdapat sistem program di mana semua transparan dan terlihat masing-masing jam kerja pegawai yang dipegang oleh salah satu admin di sub umum dan kepegawaian. Di salah satu admin di sub umum dan kepegawaian yang dilakukan oleh penulis juga menangani pensiun pegawai karena hal ini juga berkaitan pada SKP nantinya jatuh tempo kepada seorang pegawai akan pensiun dari instansi saat ini. Kesimpulan dan saran dapat disimpulkan pada pembahasan dari aplikasi SKP sebagai inovasi dan penilaian pegawai berbasis aplikasi web dalam program kebijakan publik di Surabaya pada subbagian umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Surabaya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal seperti SKP merupakan bentuk implementasi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang merupakan salah satu bagian yang menjadi unsur penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Yang kedua, penilaian sasaran kerja pegawai pada lingkungan kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya di subbagian umum dan pegawaian Dinas Perhubungan Kota Surabaya banyak memiliki manfaat dan nilai positif daripada penilaian kinerja yang sebelumnya, yakni DP3 yang dilakukan secara manual dan tidak efektif karena memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, penggunaan aplikasi terdiri atas 5 aktor, yaitu terdiri dari admin, pejabat penilai, pejabat dinilai, sub kepegawaian, SKPD, dan kepala dinas. Admin merupakan orang yang mengelola sistem secara keseluruhan, pejabat penilai adalah orang yang menilai bawahan, serta kepala dinas adalah orang yang menyetujui laporan SKP, sedangkan sub SKPD adalah orang yang memverifikasi berkas SKP.
Proses penilaian manajemen kerja dengan SKP diawali dari penyusunan prestasi kerja, penetapan tolak ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Penilaian SKP dilakukan dalam periode 1 tahun per triwulan, dicetak secara keseluruhan setelah general triwulan keempat, yaitu akhir tahun. Sistem informasi ini digunakan untuk proses penilaian dan pengajuan kenaikan pangkat pegawai. Sistem informasi SKP untuk kenaikan pangkat pegawai di Dinas Perhubungan Kota Surabaya berbasis web ini menghasilkan hasil SKP dan laporan SKP, serta informasi tentang proses pengajuan kenaikan pangkat pegawai. Saran dari penulis yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya meningkatkan ketetapan pengawasan pegawai dalam melakukan setiap kegiatan dalam bukti dokumentasi, karena dirasa pegawai masih ada yang belum melaksanakan sepenuhnya. Yang kedua, Dinas Perhubungan Kota Surabaya meningkatkan program laman web aplikasi dalam pengisian SKP melalui laman web Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk menjadi percontohan. Karena berdasarkan sumber yang didapat, menurut pembimbing magang pada saat itu, bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjadi percontohan penggunaan e-performance yang ada di Jawa Timur. Yang ketiga, Dinas Perhubungan Kota Surabaya meningkatkan kualitas pegawai dalam bidang IT karena segala tata kelola pegawaian menggunakan teknologi. Jadi masih ada beberapa pegawai-pegawai lama yang belum memahami bagaimana cara mengisi SKP dan e-performance secara online. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang berikut yang telah saya paparkan hasil dari laporan magang. Oke, Mbak, terima kasih. Saya mau kajian ya. Kita tampilkan. Iya, Bapak. Pertanyaan pertama saya, SKP itu kan sasaran kinerja pegawai. Menurutmu kinerja itu apa, Mbak? Kinerja itu bagaimana SDM dalam melakukan sebuah pekerjaan di dalam suatu organisasi, bagaimana dia bekerja di dalam suatu instansi gitu, Pak. Perilaku pekerjaannya bagaimana dia dalam melakukan suatu pekerjaan yang sedang ia jalani. Jadi kinerja itu proses apa hasil? Suatu proses. Salah. Bukan. Nggak ada ahli satupun yang bilang bahwa kinerja itu proses. Kinerja itu hasil dari kerja. Jadi bukan prosesnya. Ya, yang dinilai dari sebuah kinerja itu pasti kamu bekerja hasilnya apa. Nah, ini yang harusnya kamu pahami. Karena tadi saya buka, kebaca tuh ya inimu ya, paparanmu ini ya, apa namanya, file magangmu. Iya. Layar. Nah, iya, Pak. Karena saya baca nggak ada satupun yang dijelaskan kinerja itu apa. Terus yang kedua, misalnya gini-gini nih, kamu banyak sekali tipenya, Mbak Yusuf. E-performance. Iya, Pak. Yang berbahasa asing selain tulisanmu ini, misalnya kamu nulis dalam bahasa Inggris, berarti bahasa Indonesia itu bahasa asing. Kamu nulis dalam bahasa Indonesia, berarti bahasa Jawa itu bahasa asing. Bahasa Jepang itu bahasa asing, ya. Iya. Bahasa Jepang itu bahasa asing. Suaranya hilang, Pak. Oke, udah ya. Iya, Pak. Nah, harus bisa jelaskan bahwa tentang kinerja itu apa menurut para ahli di bab 2-mu. Kalau enggak, kamu gini, bayanganmu kinerja itu proses atau bagaimana cara mereka bekerja. Enggak, kinerja itu bukan itu. Kinerja itu hasil dari kerja.
Jadi yang dinilai itu kamu kerja hasilnya apa sih? Apa kamu cuma duduk-duduk aja? Apa kamu cuma ngerokok aja? Apa kamu cuma ngopi-ngopi aja? Nah, gitu. Ya, kamu banyak banget Iya, Pak. infonya, Mbak. Halaman pertama ini kamu kasih halaman, kan nggak boleh toh. Terus Oh, halaman kedua, kelihatan nggak ini? Yang iya, saya kelihatan, tampilkan, Pak. ya kan? Iya, Kurang besar, saya besarkan ya. iya. Nah, jangan pernah ada begini. Kota Surabaya, Surabaya satu kata sendiri. Kelihatannya marginmu geser ini. Iya, antara di PDF sama di Word itu berbeda, Pak. Saya lihat. Nah, kamu makanya jangan di convert ke PDF, tapi print to PDF. Kan di Oh, fasilitas Word kan bisa itu. Print to PDF itu sudah ada sekarang. Jadi ngeprintnya sama iya, Pak. persis. Ya, jangan convert ke PDF. Nah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Iya, saya Politik, benerin lagi, kita Pak. typo kan. Sudah saya kan ini. Program studi typo spasi. Ini misalnya judul praktek Oh, magang, iya, spasi, Pak. performance italic ya. Contohnya bisa gini nih. Ini Iya. gelar-gelar ini sesuai anu ya, setelah koma selalu ada spasi. Oh, iya, Pak. Terus nih, kelihatan toh? Halamannya hilang. Iya, Pak. Ya, diperbaiki. Oh, Terus iya, ini Pak, saya kenapa perbaiki. government-nya kamu bold? Nih, di government-nya kenapa kamu bold? Yang lain nggak kamu bold, kok ini kamu bold? Oh, tipe itunya, Pak. Nah, iya, e-performance Iya, nih, italic ya. iya. Nah, ini kinerja ini harusnya kamu dari sini kamu bisa paham. Nah, eh yang lain itu ya. Terus pertanyaan saya yang kedua, Mbak, kalau kamu ngomongin itu tadi saya sudah luruskan, kinerja itu adalah hasil dari kerja. Pertanyaan saya selanjutnya, SKP itu fungsinya apa menurutmu? SKP itu menurut saya kan itu dari penilaian-penilaian kerja pegawai setiap hari, Pak. Dari situ kan dapat dilihat bagaimana pegawai itu memanfaatkan jam kerjanya. Jadi dari SKP itu nanti kan ada nilai-nilai dari seperti dia cuti ataupun yang maksudnya tidak hadir pada saat jam kerja atau ada surat tugas atau bagaimana itu dari SKP dapat dilihat bagaimana penilaian kinerja itu. Jadi suatu saat ketika ada kenaikan golongan atau kenaikan pangkat dapat dinilai dari bagaimana kinerja dia selama di instansi tersebut gitu, Pak. Oke, jadi fungsinya itu melihat bagaimana si karyawan itu bekerja gitu kan. Hasilnya kayak Iya, apa, dia puas apa enggak gitu, dia iya, tertib sesuai jam kerja atau tidak. disiplin atau enggak, betul sesuai jam kerja atau tidak, sesuai prosedur atau tidak kan gitu loh. Ini, Iya, nah iya. pertanyaan saya adalah SKP itu bagian dari monitoring pegawai atau controlling pegawai? Menurut saya SKP itu bagian dari monitoring, Pak. Jadi memonitor bagaimana seorang pegawai itu dalam bekerja di instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi juga bisa sebagai Kalau controlling juga sih Pak pada akhirnya. kenapa kok bisa jadi controlling? Karena bisa mengontrol jadi dari monitoring pengawasan gitu kan Pak, juga bisa mengontrol bagaimana jika pegawai ini tidak bekerja sesuai dengan yang seharusnya di instansi tersebut. Misalnya tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada instansi tersebut gitu Pak. Jadi dapat mengontrol pegawainya juga. Ya, saya bentar. Oke, ya, lanjut. Berarti dia bisa jadi controlling, Mbak. Halo, Iya Pak. bisa jadi controlling berarti menurutmu? Menurut saya lebih ke monitoring Pak, tapi waktu itu dijelaskan sama ibunya sebenarnya fungsinya buat monitoring, tapi pada akhirnya juga bisa sebagai controlling juga Pak.
seperti yang selalu juga bisa jadi controlling buat pegawainya. Kalau misalnya dia tidak kan jika tidak mengisi SKP kan akan ada denda dan hukuman yang berlaku sesuai di instansi tersebut, Pak. Jadi juga bisa mengkontrol agar pegawainya dapat bersikap disiplin. Tapi selebihnya menurut saya itu SKP secara umum sih buat monitoring pegawai, Pak. Oke, kalau kamu bilang monitoring, harusnya gini, kalau kamu judulnya kan dalam meningkatkan kinerja pegawai, ya toh? Iya, Maka harusnya kamu di bagian latar belakang itu lebih menonjolkan bahwa SKP itu bagian dari controlling karena meningkatkan itu tujuan controlling. Salah satu cara untuk melakukan kontrol, ya enggak? iya, betul, Pak. Bukan monitoring. Kalau monitoring kan menilai orang ini baik atau buruk gitu aja kan. Orang ini Iya, kerjanya atau enggak itu monitoring. Nah, UTS, UAS itu monitoring. Tapi kalau controlling misalnya, kalau kamu nggak mengerjakan tugas ini maka nilaimu E gitu. Nah itu kan bagian dari controlling. Nah kalau kamu tujuannya adalah iya. di judulmu adalah ini penilaian standar kinerja pegawai dalam menegakkan kinerja pegawai, maka ini sebetulnya condong pada fungsi SKP sebagai controlling. Ini perlu kamu jelaskan, ya. Oh, iya, Pak. Bab, nih, kamu banyak sekali nih kopas-kopasmu ini. Ini misalnya ya, saya kasih supaya kamu bisa lihat. Kan kelihatan toh? Masih kelihatan toh? Ininya, Iya, laporan magang. Nah, itu policy ada yang menerjemahkan menjadi, ini perlu kamu cek lagi ya. Terus ini iya, Pak. misalnya, ini kan kamu di belakang nih, Samudra Wibawa ini, ya, ada Iya. buka kurungnya. Tutup kurungnya di mana? Oh, iya, Pak. Nah, ini kopasmu terlalu parah. Saya agak tidak yakin kalau ini dimasukkan ke program plagiasi, kamu akan bisa di bawah 40%, saya kira ya agak berat ini. Ya, Iya, Pak. jadi menurut saya lebih baik dikurang-kurangi sajalah inimu, karena bab 2mu ini sangat banyak sekali, daripada nanti kamu terlalu banyak, mending yang kira-kira sama lah. Layanan publik Oh, tidak perlu, karena SKP itu jelas ngomongin tentang manajemen sumber daya manusia, manajemen iya. kepegawaian, ya. Iya, Implementasi, bisa ubah lagi, Pak. jadi ini dihapus saja, nggak apa-apa ya. Ini Iya, saya Pak. kasih catatan supaya kita sama-sama bisa berpenak ya. Iya, Pak. Supaya kamu nanti ini kalau terlalu banyak, kamu plagiasimu terlalu tinggi. Ini bisa. Oke, tambahkan dengan gugatan dan ya, sampaikan saja. Ini misalnya ini Mbak, Oh, sudah iya. dibaca toh, policy Iya, Pak. implementation bahasa asing, bahasa asing harus italic Iya, Titanic. ya, ya kan, italic toh harusnya toh. Ini misalnya lagi kamu melakukan beberapa kesalahan yang harusnya nggak salah. Dalam Tacan 2008 tutup kurungnya mana? Ini loh, Oh, iya, Pak. baca nggak? Iya, kebaca. Nah, Karena yang di bab 2 ini saya masih menggunakan itu, Pak. Apa kayak bukan Mendeley tapi citasi yang dari Word-nya. Jadi kayak sering apa namanya rancu gitu loh, Pak. Belum saya benerin ke Mendeley-nya. iya iya iya. Nah itu ya, Iya, nanti saya masukkan ke Mendeley semuanya, Pak. Saya benerin nggak lagi. usah banyak-banyak ini, apa namanya, kajian pustakanya nggak usah banyak-banyak. Fungsinya kajian pustakamu di magang adalah apa sih sebetulnya? Kamu harus menjelaskan secara teoritis dan secara legal formal apa sih sebetulnya itu SKP. Itu Oh, aja, nggak iya. perlu sebanyak itu ya. Nggak Iya, apa-apa, Pak. SKP itu apa, bagaimana SKP itu dijalankan gitu. Ya implementasi ini nggak usah banyak-banyak kayak gini. Apalagi gini-gini ini ya boleh sih, tapi nggak perlu sebanyak inilah ya. Terus, Oh, iya, Pak. nah mungkin ini perlu ini penilaian pelaksanaan pekerjaan, oke, nggak apa-apa ya. Penelapan pegawai, oke, Iya. mengerti pegawai, oke.
penilaian. SKP ini oke ya, kamu menjelaskan tentang apa itu SKP. SKP itu terakhir pakai Iya. nomor apa ya, jadi dasar ya Mbak? Iya, Pak. SKP itu terakhirnya pakai dasar apa ya? Itu, Pak, Kalau kalau di DP3 kan Surabaya pakai itu, PP. ya udah pakai perwali, Oh Pak. yang ini ya, pakai PP. Enggak, ini PP Iya, 2011 ya artinya ya. Perwali itu kan untuk iya. tugasnya toh. Oh, Tugasnya ya. toh. Oke. Ini saya juga Poin-poinnya udah sama siapkan. nggak? Poin-poinnya antara perwali yang dinilai di perwali dengan poin-poinnya yang ada di PP nomor 46 2011 ini sama nggak? Poin-poin Eh, penilaiannya. Keseluruhan hampir sama, Pak. Dari nomor Hampir sama, 40. Iya, Pak. hampir sama atau sama persis? Hampir sama, Pak. Harusnya sama. Masa hampir sama? Di ini sudah saya printkan juga ini dari nomor 46 tahun Oh, 2011, Pak. Ini oh. kemarin tuh ada beberapa berbeda, Pak. Tapi Misalnya keseluruhannya apa? sama. Sebentar, Pak. Kemarin sudah saya tanya tentang itu, Pak, yang apa namanya kayak masalah tunjangan-tunjangan seperti itu, Pak, yang berbeda Oh ya, isinya. untuk tambahan-tambahan pilihan tunjangan ya. Ya, ketetapan tunjangannya itu yang berbeda. Tapi untuk rumus-rumusnya kayak yang realisasi output dari aspek waktu dan biaya itu semuanya sama, Pak. Seperti yang Oke ya, di betul betul. 46 tahun 2011. Saya mau tanya lagi, ini coba kamu lihat layar saya. Ya, Iya, Pak. ada mendokumentasikan hasilnya, mengevaluasi perilaku kerja A, mengevaluasi perilaku kerja B, mendokumentasikan hasilnya C, mengkomunikasikan. Kamu lihat numberimu, yang A itu turus, yang B dan C itu italic. Nah, gini-gini tolong dikontrol ya Mbak ya. Oh, Ya, iya, Pak. Saya koreksi ulang. ya kan? Nah, gini-gini Iya. dikontrol. Sudah bagus karena kamu berhasil menyusun segini tabelnya, ya oke lah. Pengertian e-government perlu dan kamu juga jelaskan juga di bagian bawah. Iya. Karena ini kita pembahasannya kan bedanya ini dengan skripsi adalah kan kalau skripsi itu bab 2 itu bab 2 cuman isinya teori-teori toh. Tapi kan kalau ini Iya. kan bisa menjelaskan bagaimana teori dan bagaimana legal formal dasar hukum, dasar kebijakan yang dipakai. Maka kalau di Iya. sini selain mendefinisikan e-government, kamu juga harus jelaskan di bagian bab 2 ini ya toh, Iya. bahwa SKP, sorry kok SKP. Saya tambahkan aja deh. Ini tambahkan SKP dalam hal ini termasuk sebagai pola G2E atau government to Bu employee. employee. Gitu. Nah, ini perlu dijelaskan kamu. Kelihatan tuh ya di layarnya? Di layar kamu kelihatan tuh? Iya, kelihatan, Pak. Nah, ya kamu tambahkan di bagian situ. Buat government oke, Oh, nggak iya. usah banyak-banyak Pak, tapi plagiasimu oke. Ini saya sepakat, di bagian bawah juga saya sepakat. Oh, nah, oke. Ini manajemen kepegawaian. Ini lihat, ini dan ini itu Iya, nggak Pak. lurus loh. Margin kirinya nggak lurus itu. Ya, kamu rapikan Oh, iya, ini. Pak. Ya, Iya, Pak. nanti saya kirim ke kamu supaya kamu bisa baca ya. Iya, Pak. Nah, lihat, ini bab 2. Ya, ini bab 2. Ini bab 3. Kenapa spasinya bisa berbeda? Ini dilihat ya spasinya ya, 1 Iya. dan ini. Rasa beda nggak? Iya, iya, Pak, yang bab 3 itu karena dapat apa kopian dari file ibunya. Jadi Nah,
itu, Pak. Gini-gini Dari dirapikan. bidangnya. Kalau kamu mengumpulkan Ya. laporan magang begini kan kelihatan jelek, ya Oh iya, toh? Pak. Iya, Nah, baik, Pak. Saya, itu nanti dirapikan ya. Sudah saya tandai iya, tuh. Pak. Ini misalnya spasinya ngawur, saya tulis tuh. Masa ada spasi selebar itu? Baca Oh iya, Pak. Iya. halaman 9. Ya, ini misalnya, ini margin kanan nih. Margin kanannya dicek nih. Masa antara yang atas sama yang bawah berbeda? Oh Eh, iya, Pak. nah, Ya. Saya ya, note juga, Pak. Ya. ya, ini saya garis tulis dan kamu bisa lihat. Nah, enaknya PDF sekarang kan gitu. Nah, ini mungkin karena yang tadi kamu jelaskan itu convert dari Word ke itunya yang ngawur, ya. Iya, Pak. Oh, di situ jadi, Iya, oke ya. oh iya, Pak. Saya benarkan lagi nanti, Pak. Ya kalau prakteknya sih saya yakin kamu sudah oke lah. Cuman yang tadi di bagian atas, Di bagian ya. teori-teori dan gambar umumnya, Pak. Ya. Tuh misalnya ini saya sudah kasih gambar lagi nih, itu ada typo 1 tuh. Baca, Iya. penilaian prestasi itu juga typo, ya. Oh iya, Pak. Oke. Terus, oke lah. Selain itu oke. Saya mau kasih satu lagi Mbak, masukan padamu ini. Di Iya, Pak. bagian bawah. Iya. Karena kamu ini mengerjakannya, ya bagian tulisan-tulisan itu juga oke ya. Simpulan saran oke. Nih, ini kamu copy paste ini. Tuh fontnya beda loh. Loh, ya enggak? Iya. Kelihatan Oh, enggak? tapi ini saya tidak itu, Pak. Saya copy paste-nya karena waktu itu saya ngerjakannya per lembar lalu saya jadikan satu. Dan itu Nah, belum iya. termasuk. Oh iya, Pak. Jadi kalau kamu mengumpulkan ke dosenmu apapun S1, S2 gitu, apa S3, sebelum kamu kumpulkan tuh harus sudah kamu kontrol dulu. Ini misalnya, ini daftar Baik, siswa Pak. kamu atau balau, ya enggak? Iya. Itu, Pak, penulisan pada judul di Mendeley-nya waktu saya info lagi terus sama ini jadi nggak bisa itu marginnya. Maka di Mendeleymu harus benar, ya. Ya Iya. kalau kira-kira Nanti, nggak masukkan Mendeley dulu nanti ditarik lagi kan bisa. iya, Ya Pak. Nanti yang saya kontrol manual di itu Mendeley lagi. kamu masukkan ke Mendeley secara manual baru dikembalikan, ya. Iya, Pak. Iya, Selain Pak. itu saya sudah oke lah, yang penting kamu perbaiki itu ya. Kira-kira kapan revisimu bisa selesai? Secepatnya saya kirim lagi ke Bapak ya. Iya, nanti saya Sekitar, setelah kamu selesai toh, Yustin, ya, tolong kasihkan ini, kirim kamu ujikan plagiasi ini ke Dema, ya. ke Dema. Oh ya, Pak. Nggak usah dari Ya. depan, mulai dari sini, mulai dari bab pendahuluan, bab 1, Oh iya. ya. Mulai dari Iya, bab Pak. 1 sampai dengan selesai, sampai dengan nggak usah sampai bawah, sampai ini sih sampai saran, ya. Oh iya. Sampai saran ini Iya. itu diplagiasi, minta tolong Dema. Nanti kalau Iya. sudah, kamu cek, kontrol. Jangan sampai plagiasimu terlalu tinggi. Kalau laporan magang, karena ini banyak kopasnya, toh, banyak kopas laporan-laporan juga, Iya. toh, saya ya Iya. jangan lebih dari 50% lah. Soalnya Oh iya, Pak. skripsi aja 50%, ya. Kalau Iya. masih terlalu banyak, ya kamu harus kembangkan lagi. Gitu ya. Iya. Nanti saya rubah lagi, Pak. Segera kamu perbaiki, ini saya kirim ke kamu. Iya. Terus, habis itu kamu ujikan plagiasi ke tempat Dema dan kamu lihat lagi masih banyak apa enggak plagiasinya. Kalau terlalu banyak ya kamu kurangi, ya. Iya.
Setelah selesai, Saya kamu kirimkan PDF ke saya. oh iya, Nanti Pak. saya ACC, nilaimu bisa keluar. Oh iya, Pak. Ya, maka segera selesaikan baru Iya. bisa keluar. Saya boleh minta waktu 1 minggu setelah ini, Boleh, Pak? boleh, boleh. Ya, ya. Tak tunggu sampai 1 minggu ya. Iya, Pak. Baik, nanti saya kirim segera, Pak. Ya, ya, oke. Makasih ya, Ya. Mbak ya. Iya, Sukses saya ya. juga terima kasih dan mohon maaf, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Makasih Iya. ya. Selamat Iya, siang. Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak.